Salam jumpa dan salam kenal. Saya Simon Petrus Wanehanubun, dosen pada program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. Pada program studi Desain Komunikasi Visual, saya mengampu dua mata kuliah. Pertama adalah Introduction to Marketing, dan kedua Intellectual Property Rights. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Intellectual Property Rights. Dan penjelasan ini terbagi atas dua bagian. Pada bagian pertama saya akan menjelaskan deskripsi umum mata kuliah Intellectual Property Rights. Dan pada bagian kedua saya akan menjelaskan rencana program kegiatan pembelajaran semester atau yang dikenal dengan nama RPKPS. Mata kuliah Intellectual Property Rights atau hak kekayaan intelektual membekali mahasiswa program studi desain komunikasi visual dengan pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan dan pemanfaatan karya kreatif di era modern. Sebagaimana kita tahu bersama, dalam industri desain dan media yang terus berkembang pesat, pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual menjadi krusial untuk melindungi ide, inovasi, dan ekspresi visual. Maka mata kuliah Intellectual Property Rights membekali mahasiswa dengan dasar hukum dan prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, khususnya yang relevan dengan bidang DKV. Selain itu, mata kuliah ini juga mengembangkan kesadaran akan pentingnya perlindungan karya cipta dan inovasi sebagai aset ekonomi. Dan tak kalah pentingnya, mata kuliah ini mendorong mahasiswa untuk menghargai etika profesional dalam penggunaan karya pihak lain dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual pihak lain. Materi-materi utama yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi konsep dasar hak kekayaan intelektual, jenis-jenis hak kekayaan intelektual, proses pendaftaran, penelusuran data hak kekayaan intelektual, lisensi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, hingga sengketa dan penyelesaiannya. Penekanan akan diberikan pada studi kasus yang relevan dengan dunia desain, periklanan, multimedia, dan seni rupa. Dalam proses pembelajaran, kami menggabungkan beberapa metode, antara lain perkuliahan interaktif di kelas, diskusi kelompok, studi kasus praktis, analisis putusan pengadilan terkait hak kekayaan intelektual, dan juga presentasi mahasiswa. Pendekatan dalam pembelajaran ini berpusat pada mahasiswa atau students-centered learning dan aplikasi praktis. Mahasiswa didorong untuk menganalisis kasus-kasus nyata, mengidentifikasi potensi pelanggaran, dan merumuskan strategi perlindungan hak kekayaan intelektual untuk karya-karya desain mereka sendiri maupun studi kasus yang diberikan dan melibatkan juga tren terbaru dalam hak kekayaan intelektual di era digital seperti AI generatif dan juga metaverse. Pada bagian ini kami akan menjelaskan rencana program kegiatan pembelajaran satu semester yang terangkum dalam dokumen RPKPS sebagaimana berikut. Mata kuliah Intellectual Property Rights adalah mata kuliah wajib untuk mahasiswa Desain Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara. Bobot mata kuliah ini sebesar 2 SKS. Capaian pembelajaran mata kuliah ada dua. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami latar belakang pemikiran, peran, dan jenis hak kekayaan intelektual, baik dalam konteks global maupun juga dalam konteks lokal. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan tentang hak kekayaan intelektual untuk merancang produk-produk kreatif dengan unsur kearifan lokal. Kedua capaian pembelajaran mata kuliah ini memberi kontribusi untuk capaian pembelajaran lulusan, yaitu mahasiswa mampu memahami perancangan dan pemasaran produk seni dan desain dengan menggunakan unsur kearifan lokal yang memiliki nilai jual dan mendapat pengakuan hak cipta dari negara. Adapun materi pembelajaran selama 16 kali pertemuan adalah sebagai berikut. Pertemuan pertama dan kedua, mahasiswa mengenal selayang pandang hak kekayaan intelektual, mencakup definisi, sejarah pembentukan dan perkembangan hak kekayaan intelektual. Pada pertemuan ketiga sampai dengan ketujuh, mahasiswa akan mendiskusikan tentang jenis-jenis hak kekayaan intelektual, mencakup pengertian, fungsi, sifat, dan ruang lingkup hak kekayaan intelektual,
antara lain hak cipta, hak pihak terkait, hak atas merek, hak paten, dan hak lingkup desain industri. Pada pertemuan ke-8, mahasiswa mengikuti ujian tengah semester. Selanjutnya, pada pertemuan ke-9, akan dibahas perlindungan hak atas kekayaan intelektual melalui jaringan internet, dilanjutkan dengan hak kekayaan intelektual dalam sistem franchise pada pertemuan yang ke-10. Dan pada pertemuan yang ke-11, mahasiswa menganalisis tentang hak kekayaan intelektual dan persoalan etika, suatu hal yang sangat penting di era saat ini, terutama berkaitan dengan plagiarisme dan pembajakan. Pada pertemuan ke-12 sampai dengan ke-15, mahasiswa akan mendiskusikan kasus-kasus pelanggaran terkait dengan jenis-jenis hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta di bidang seni dan desain, hak merek di bidang seni dan desain, pelanggaran hak paten dan neighboring rights di bidang seni dan desain, dan juga pelanggaran desain industri di bidang seni dan desain. Dan pada pertemuan ke-16, mahasiswa mengikuti ujian akhir semester. Evaluasi yang direncanakan untuk mengukur pencapaian pemahaman mahasiswa terdiri atas 3 bagian. Pertama adalah ujian tengah semester dengan bobot 30%, ujian akhir semester dengan bobot 40%, dan tugas dengan bobot 30%. Pada bagian berikut ini kami akan menjelaskan salah satu contoh rencana kegiatan pembelajaran mingguan. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan untuk pertemuan yang pertama dan seterusnya mengacu kepada patokan berikut ini. Pertama adalah subcapaian pembelajaran mata kuliah, kemudian pokok dan subpokok bahasan, lalu bentuk dan aktivitas pembelajaran tatap muka, dilanjutkan dengan diskusi bersama dengan dalam kelompok maupun juga dengan kelompok besar. Kemudian bentuk asesmen dan acuan penilaian mengacu kepada presentasi kelompok dan refleksi mingguan. Lalu acuan penilaian mencakup umpan balik dosen, rubrik penilaian presentasi, rubrik refleksi, dan pengalaman belajar. Selain itu juga ditetapkan indikator penilaian untuk memastikan bahwa apa yang dipelajari oleh mahasiswa dinilai dengan baik dan objektif. Prosedur yang sama berlangsung selama 14 kali pertemuan tatap muka di kelas. Penting untuk diingat juga bahwa metode pembelajaran dilakukan secara sinkronus offline maupun juga asinkronus secara online. Dan asinkronus menggunakan Learning Management System UMN, yakni e-learning at umn.ac.id. Di e-learning, mahasiswa akan mengerjakan tugas-tugasnya dan mengirim tugas-tugasnya untuk dikoreksi oleh dosen. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang tugas yang ditetapkan untuk dikerjakan oleh mahasiswa. Sejak awal kami telah menyampaikan tentang tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Dan tugas ini harus diselesaikan pada setiap minggunya. Adapun tugas-tugas itu diberikan contoh pada perkuliahan ketiga, 4, dan 5, dan seterusnya. Dengan bobot tugas 15%, dengan deskripsi tugas yang jelas, bentuk tugasnya seperti membuat ringkasan dari tayangan YouTube dan artikel sumber referensi, dan kemudian deskripsi tugas dengan format dan bentuk luaran yang sudah ditetapkan, termasuk juga indikator kriteria dan bobot penilaian, disertai dengan waktu pengerjaan tugas, lalu referensi untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Selain itu juga kami menyediakan sumber atau referensi yang digunakan oleh mahasiswa selama proses pembelajaran untuk mendukung pembelajaran di kelas. Referensi tersebut kami bagi atas 2 bagian. Referensi wajib, sebagaimana yang tertera pada dokumen ini, dan juga referensi tambahan, terutama yang berkaitan dengan undang-undang menyangkut hak kekayaan intelektual. Diharapkan mahasiswa bisa belajar secara mandiri untuk mendalami topik-topik yang dibahas di kelas dengan mengacu kepada referensi yang tersedia.
Pada bagian terakhir, kami menjelaskan tentang bagan pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah. Berikut ini adalah bagan tahapan capaian pembelajaran. Jika diperhatikan dengan baik, maka untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kami mengulas itu dalam 4 sub capaian pembelajaran mata kuliah. Yaitu pertama, sub capaian pembelajaran mata kuliah 1, mahasiswa mampu mengemukakan pengertian prinsip, alasan, dan sejarah mengapa hak kekayaan intelektual dipelajari dalam konteks Fakultas Seni dan Desain. Lalu sub capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, mahasiswa mampu mengemukakan pengertian fungsi sifat jenis dan ruang lingkup hak kekayaan intelektual pada sistem hukum Indonesia dalam konteks seni dan desain. Subcapaian pembelajaran ketiga, mahasiswa mampu menerapkan jenis, pengertian, fungsi, sifat, jenis, dan ruang lingkup hak kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia pada konteks seni dan desain. Dan capaian pembelajaran mata kuliah keempat, mahasiswa mampu mempraktekkan pengertian, fungsi, sifat, jenis, lingkup hak kekayaan intelektual dalam perancangan dan pemasaran produk seni dan desain berbasis unsur kearifan lokal. Diharapkan melalui proses pembelajaran, semua sub CPMK ini dapat tercapai, dan jika keempat sub CPMK ini tercapai, maka diharapkan capaian pembelajaran mata kuliah Intellectual Property Rights selama 1 semester dapat terpenuhi. Demikian penjelasan kami tentang mata kuliah Intellectual Property Rights. Pada bagian berikut, kami akan menjelaskan proses pembelajaran di kelas sebagaimana tersaji berikut ini. Oke, teman-teman yang baik, selamat sore semuanya. Baik, untuk memulai ini, izinkan saya membagikan slide yang sudah disiapkan. Oke, baik. Sudah terlihat semuanya slide-nya? Sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih. Sore ini kita akan diskusi menyangkut topik yang berkaitan dengan salah satu hak kekayaan intelektual, yaitu desain industri. Dan ini adalah pertemuan yang ketujuh. Nanti sesudah ini kalian akan ikuti ujian tengah semester. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Sesuai dengan panduan kita dalam rencana program kegiatan pembelajaran semester atau RPKPS, maka sub CPMK yang ingin dicapai melalui materi ini adalah mahasiswa mampu mengemukakan pengertian, fungsi, sifat, jenis, dan ruang lingkup hak kekayaan intelektual pada sistem hukum di Indonesia dalam konteks seni dan desain, karena itu berkaitan dengan program studi yang kita pilih. Kemudian apa saja pokok bahasanya? Kita akan diskusi tentang pengertian, fungsi, sifat, dan ruang lingkup desain, mencakup 4 hal. Pertama adalah ruang lingkup perlindungan desain industri, kemudian yang kedua subjek dan objek desain industri, kemudian yang ketiga jangka waktu perlindungan desain industri, dan keempat pengalihan hak dan lisensi. Nah, ini kurang lebih materi yang kita bahas pada kesempatan ini. Tapi sebagai pengantar, kita lihat sedikit tentang beberapa hak kekayaan intelektual yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kita tahu tentang paten, ya, juga kemudian ada trademark, hak atas merek, lalu juga hak cipta, ada juga yang disebut sebagai indikasi geografis, lalu kemudian desain industri yang topik ini, tapi juga ada yang disebut sebagai trade secret, rahasia dagang. Dan semua ini kemudian jika di misalnya logo, kemudian produknya, kemudian apa yang dijual oleh eh, di dunia bisnis dan seterusnya itu selalu berkaitan erat dengan desain. Maka sangat penting kita pelajari berkaitan dengan desain industri sebagai salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual. Kita lihat sebentar tentang desain industrinya sendiri dari sisi historisnya ya. Jadi kalau perhatikan perkembangannya sampai ke diterima oleh kita negara Indonesia sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual untuk dilindungi, maka
ada sejarahnya yang panjang, mulai dari Konvensi Paris itu tahun 1800-an sampai ke Konvensi Den Haag, kemudian disepakati pada Konvensi di London 1934, The Hague 1960, Monaco ya, kemudian Stockholm 67 dan Protokol Jenewa 75 itu menekankan bagaimana sih desain industri itu harus dilindungi karena itu menjadi hak milik dari individu yang melakukan atau dari perusahaan atau industri yang memilikinya. Jadi sejarah panjang ini kemudian diadaptasi atau diterima sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual di Indonesia. Nah, lalu pertanyaannya, kalau misalnya teman-teman sebagai anak-anak desain, kita bertanya apa sih itu desain industri? Nah, ini istilah desain kan eh, sudah sangat mudah kita pahami. Tapi kalau dalam konteks hak kekayaan intelektual, mari kita lihat tentang definisinya. Nah, definisi resmi adalah sebagai berikut. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan yang estetis dan dapat diwujudkan pada pola tiga dimensi atau dua dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, ya, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Nah, jadi terkait dengan desain sendiri kan seperti yang kalian sudah pelajari dalam mata kuliah core dari DKV, berkaitan dengan ada yang tiga dimensi, ada dua dimensi, lalu perhatikan juga penekanan terkait dengan bentuk, ya kan, bentuk, lalu konfigurasi, gabungan beberapa hal, kemudian komposisi, baik garis atau warna, jadi ada garis warna, atau komposisi antara garis dan warna, atau gabungan daripada padanya yang bentuknya tiga dimensi, dua dimensi, dan seterusnya. Tapi poin penting adalah memberi kesan estetis, kemudian bisa dipakai untuk menghasilkan sebuah produk, baik itu produk biasa maupun komoditas industri dan atau juga kerajinan tangan. Nah, kalau perhatikan dari sisi tadi dikatakan bentuknya, ini seperti eh, gambar mobil di sini, itu bentuknya tiga dimensi berupa wujud produk secara keseluruhan. Jadi produknya itu keseluruhan kita lihat, oh ya modelnya seperti ini ya. Kemudian ada konfigurasi tampilan tiga dimensi berupa susunan komponen atau ornamen yang membentuk produk tertentu. Kalau lihat di ban yang ada di kita ini, yang depan ini kan juga menunjukkan hal seperti itu. Atau juga ada komposisi, kalau tadi disebut komposisi garis, tampilan dua dimensi berupa kombinasi garis pada permukaan suatu produk. Nah, ini seperti contoh yang ada seperti ini. Nah, nah ini yang boleh dikatakan dirumuskan sebagai desain industri. Nah, kita fokus kepada hak desain industri sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan hak desain industri? Artinya hak kekayaan intelektual, hak HKI yang masuk dalam ranah desain industri. Dirumuskan sebagai berikut, hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Jadi baik dia lakukan sendiri atau juga dia memberikan hak itu kepada pihak lain. Jadi suatu desain industri dapat dikatakan tidak baru. Nah ini ya, ini nanti terkait dengan soal plagiarisme. Tidak baru apabila tidak berbeda dari desain lain atau kombinasi beberapa desain yang sudah dikenal. Artinya selalu ada unsur kebaruan. Memang kemudian selalu menjadi problem ya. Kalau baru itu apakah benar-benar sekali, baru sama sekali, atau memang dari apa yang sudah ada kemudian dikembangkan. Tapi secara secara umum selalu diterima bahwa selalu ada unsur hal yang baru dari apa yang dikreasikan.
Kemudian suatu desain industri juga karena itu mendapat perlindungan maka melarang pihak ketiga untuk yang tidak memperoleh izin untuk membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau membuat desain yang merupakan tiruan atau secara pokok merupakan tiruan dari desain yang sudah dilindungi. Jadi seperti Anda pelajari sebelumnya bahwa setiap desain kan memiliki setiap orang yang punya desain atau menciptakan desain tertentu itu punya hak eksklusif atas desain atau karyanya. Jadi kalau orang meniru atau orang mengganti atau orang berniat untuk mengambil apa yang menjadi hak tersebut, ya tentu itu sebuah pelanggaran hukum. Nah, terkait dengan soal hukum, maka eh, penting sekali kita perlu melindungi desain kita. Jadi Anda punya karya desain apapun, ya, itu perlu dilindungi dengan pertama adalah mendaftar. Jadi pendaftaran itu menjadi syarat mutlak terjadinya hak desain industri. Agak berbeda juga dengan hak cipta ya. Kalau pelajari hak cipta di beberapa pertemuan kali lalu, kalau hak cipta kan sejak Anda menciptakan, kemudian diwujudkan dalam bentuk yang nyata, lalu kemudian juga Anda mempublikasikan itu supaya masyarakat tahu, walaupun Anda belum mendaftar, tapi sudah melekat di dalamnya hak eksklusif Anda atas karya cipta itu. Tapi kalau memang untuk desain, ada juga mungkin dalam desain itu Anda punya hak ciptanya, tapi untuk mendaftar sebagai desain industri, Anda perlu mendaftarkan itu supaya memiliki legalitas untuk apa yang menjadi hasil desain Anda. Nah, seperti umumnya setiap hak kekayaan intelektual, maka sistem pendaftaran selalu mengikuti prinsip first to file system. Kita sudah tahu bersama ya, siapa yang lebih dulu mendaftar dan diterima ya, dia diakui oleh negara sebagai pemegang hak atas eh, sebuah hak kekayaan intelektual. Jadi kalau tidak mendaftarkan karya, maka pihaknya tidak akan mendapat perlindungan hukum. Nah, ini menjadi penting sekali ya, apalagi Anda sebagai mahasiswa desain dengan karya-karya yang sudah Anda wujudkan, implementasikan dalam bentuk barang kah, atau bentuk logo dan seterusnya. Kemudian itu berkaitan dengan dunia industri, nanti kemudian dijual, atau orang lain tertarik untuk beli sebuah UMKM misalnya, ingin untuk mendapatkan desain dari apa yang Anda kerjakan, ya itu perlu Anda daftarkan terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pihak lain. Nah, waktu kita mendaftarkan itu lalu ada kesepakatan berapa lama sih waktu perlindungan untuk sebuah desain industri. Nah, dalam TRIPS Agreement itu dikatakan ada 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Itu untuk jangka waktu itu tidak diperpanjang. Jadi kurang lebih ada 10 tahun ya ketika Anda mendaftar lalu kemudian diperpanjang, itu mungkin daftar kembali lagi karena ini kan berkaitan dengan dinamika dalam dunia industri sendiri. Jadi sesuai dengan ketentuan, ada waktu kurang lebih 10 tahun sejak eh, tanggal penerimaan permohonan atau filing filing date-nya. Itu 10 tahun ke depan Anda punya hak sebagai pemilik hak desain industri yang bersangkutan. Nah, dikatakan juga dalam tenggang waktu tersebut, pendesain atau pemegang hak desain memiliki hak khusus untuk menggunakan, menjual, mengekspor, mengedarkan barang yang dihasilkan dari desain industri yang dilindungi, atau juga bisa memberi lisensi kepada pihak lain. Nah, itu kurang lebih sebagai gambaran awal terkait dengan jangka waktu perlindungannya ya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan desain industri. Tentu kita punya gadget bahkan laptop yang kita gunakan itu adalah bagian dari desain industri. Tapi dalam sebuah produk, di dalam desain industri sendiri sudah ada beberapa hak kekayaan intelektual sebenarnya ya. Jadi ada soal desainnya, ada juga merek ada di sana. Kalau misalnya lihat di HP atau lihat di laptop kita atau produk-produk yang kita gunakan, ada juga paten berkaitan dengan teknologi, ada dan seterusnya ya. Jadi dalam satu produk yang kita temui di pasar atau yang kita gunakan itu sudah mencakup beberapa hak. Nah,
Poin kedua dari gambar ini, yang kalau yang pertama tadi tentang jangka waktunya, yang kedua tentang hak desain industri, tidak diberikan apabila desain industri tersebut bertentangan dengan peraturan. Kemudian hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Jadi kalau sudah lewat dari 10 tahun ya berarti kurang lebih harus buat penyesuaian supaya bisa kita daftarkan lagi. Tapi kalau belum, maka bisa digunakan secara resmi. Oke, mungkin ada pertanyaan kah dari teman-teman? Salah satu, karena kalian lihat sendiri ya di dunia bisnis saat ini, bagaimana sih tantangan terkait dengan desain industri? Mungkin bisa disampaikan juga apa sih yang sebagai seorang anak desain melihat dinamika eh, dunia bisnis saat ini, apalagi ada AI dan seterusnya, dari perspektif hak kekayaan dalam desain industri, apa sih yang menjadi kepedulian Anda sebenarnya? Silakan. Mungkin bagi saya sih sebagai seorang anak desain eh, ka- lebih khawatir Pak terhadap peraturan yang masih belum terlalu diterapkan di Indonesia. Apalagi ada teknologi baru AI itu eh, Hmm. pastinya peraturan-peraturan kita yang dulu itu kurang relevan dengan zaman sekarang gitu. Jadi concernnya event itu berkaitan lebih berkaitan dengan penegakan hukumnya atau perlindungan hukumnya ya. Eh, Apalagi dalam kondisi sekarang mungkin orang akan lebih mudah untuk mengambil karya desain industri eh, kita begitu ya, lalu digunakan dan dari sisi perlindungan hukumnya itu belum terlalu mendapat perhatian yang kuat dari sisi itu. Oke, terima kasih Ivan. Lebih ke ini sih Pak, kalau dari saya sendiri, sekarang itu banyak banget saya ngelihat persaingan-persaingan ya di dalam dunia industri itu, mereka tuh seringkali berlomba-lomba untuk menciptakan suatu inovasi yang baru, satu barang, suatu barang, tapi kayak mereka tuh konfigurasi dan bentukannya secara desain itu memang kayak cenderung mirip dan berusaha untuk menunjukkan bahwa oh punya punya saya yang lebih baik, punya saya yang lebih unik gitu. Dan kayak itu sering banget sepertinya muncul di kasus-kasus juga antar persaingan dua brand mungkin atau bahkan lebih. Iya, iya, iya. Poin yang disampaikan Yunis itu sangat berkaitan dengan persaingan dalam dunia bisnis ya. Jadi orang bisa dengan gampang mengambil atau mengklaim ya kemiripannya sejauh mana sih ya. Dan, eh, mungkin dilihat di desain sedikit berbeda lalu dianggap ya ini ada unsur kebaruannya sih. Nah, mungkin secara hukumnya prosedur hukum akan meneliti secara lebih detail ya. Tapi di tengah masyarakat kita kan orang ke perbedaan-perbedaan kecil begitu orang tidak terlalu konsen seperti itu ya. Konsen untuk mengatakan ini bukan yang asli, ini bukan milik si perusahaan A atau si perusahaan B. Jadi orang enggan juga untuk memprotes dengan kata lain ya terkait dengan kesamaan atau kemiripan yang benar-benar ya dianggap ya hampir sama lah karena mirip ya hampir sama terkait dengan sebuah produk yang ada di pasar gitu ya. Terima kasih Yunis untuk poin yang bagus. Nah, ini tadi untuk bisa sedikit membantu penjelasan dari untuk pertanyaan Yunis ya terkait dengan kemiripan-kemiripan tadi. Mari kita lihat lebih lanjut eh, beberapa hal yang perlu kita bedakan untuk sebuah desain industri. Bagaimana sih dilihatnya dan kalau mendaftar apa yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau perhatikan di gambar ini kan ada produk-produk yang sesuai dengan desain yang ada dan itu sudah ada di pasaran sebenarnya. Tapi perhatikan bagaimana sih ketika melakukan pendaftaran untuk produk-produk atau karya-karya kita. Nah, kalau gambar yang di atas ada teko ini,